Ya, selamat sore rekan-rekan semua. Kali ini saya mau coba sharing mengenai fungsi data stock of name itu ketika kita butuhkan untuk nabrakin data ke OTS itu kita bisa lakukan dengan cara ini. Untuk data OTS sendiri, yang pertama kita ketika udah melakukan stock of name seperti yang udah diarahkan. Jadi ketika kita akan melakukan stock of name itu kan kita siapin dulu nih spidol. Jadi untuk paket yang 3 warna ini ketika di stock of name itu kasih tanda entah itu lingkaran atau apa, yang penting itu masing-masing boleh berbeda-beda, yang penting arahannya ke kurirnya sama gitu, bahwa ketika ada paket yang dibubuhkan tanda apa sama PIC di situ, itu menandakan bahwa paket itu paket yang urgent dan itu harus sukses di besok gitu. Karena kalau misalnya gagal itu harus kita segera proses return gitu. Terutama untuk COD Lazada ya, kita yang paling fokus untuk proses bridging itu kan yang paling kenceng di COD Lazada gitu. Nah, ini untuk ketiga warna ini, ketika di stock of name berwarna orange atau merah atau biru, itu berikan tanda gitu. Kemudian ketika rekan-rekan udah melakukan stock of name, kemudian dilihat di scan stock of name-nya ini ada yang berwarna merah, itu kita lakukan filter yang pertama. Filter di sini data stock of name-nya. Nah, filter data stock of name-nya by color di sini warna merah. Nah, ketika ketemu kondisi seperti ini yang warna merah, itu naikin transit-nya, statusin antar ulang. Jika memang nggak bisa ke antar hari ini, minimalnya statusin antar ulang dulu gitu. Nah, tinggal nanti si paketnya karena udah ditandai dan itu maksimalkan ke kurirnya untuk bisa ke antar besok gitu. Nah, kemudian yang kedua untuk paket yang berwarna biru. Nah, untuk paket yang berwarna biru, kita coba cross check kembali si paket ini umur SLA-nya. Ketika SLA-nya lebih dari 6 hari, itu kita lakukan proses return aja. Ini entah misalnya datangnya terlambat ke drop point ataupun memang misalnya drop point-nya telat melakukan proses pengiriman, itu kita di sini proses ketika SLA-nya udah lewat, itu kita return untuk COD Lazada gitu. Nah, contoh di sini tanggal entry tanggal 11, kemudian di sini inbound di tanggal 12, kemudian ada HPO di tanggal 12, di HPI di tanggal 13. Nah, tapi ini nggak langsung dikirim. Ini baru ada proses transit itu di tanggal 16. Tanggal 16 ini pun antar ulang gitu. Nah, ketika kondisinya seperti ini, dari tanggal 11 ke tanggal 16 itu sebetulnya masih ada waktu. Dari 11 itu ke tanggal 16 masih H+5, artinya bisa dimaksimalkan di H+6 di tanggal 17-nya. Itu bisa delivery, tujuannya adalah sukses delivery. Tapi kalau gagal baru proses return di tanggal 18-nya gitu. Atau kalaupun misalnya di tanggal 17-nya dia langsung gagal di siang dan sorenya kurirnya langsung balik, langsung proses return di tanggal 17-nya pun itu nggak jadi soal gitu. Nah, kemudian ini yang kedua, kita coba contoh untuk yang sama. Ini case-nya ketika di scan berwarna biru. Nah, ketika di scan berwarna biru di sini, nah kalau ini kebetulan dia sukses tanggal 16. Kalau di sini kalau melihat dari data entry-nya tanggal 16.
16, 17, 18, 2 hari. Oh, ini sebetulnya kalau secara SLA masih masuk ya. Ini masih masuk, artinya ini masih aman. Kemudian untuk yang satunya kita coba cek. Jadi kalau untuk yang berwarna biru kita coba cross check kembali, ini gimana ininya, kondisinya gitu. Ini 16, 17, 18. Nah, kebetulan nih paketnya aman untuk yang ini. Nah, ketika itu aman, berarti kita lanjut ke proses selanjutnya. Jadi dari data stock of name ini kita lanjutkan ngabrakin ke data OTS. Nah, sebetulnya untuk data OTS, baik yang dari Pak Iqbal atau Pak Ari, yang biasa dari Pak Ari, Pak Iqbal sama saya itu tujuannya sama. Kita ketika dapat data, buka datanya. Nah, di sini ada nomor resinya. Nah, saya kasih contoh di sini Labuan kita klik, atau kalau nggak bisa dari sini, kita bisa ngeklik dari sini raw pointnya Labuan gitu. Kemudian untuk groupingnya di sini bisa dari sini atau dari sini gitu. Nah, tapi ini kita akan coba ambil semua grouping yang masuk kategori harus sudah selesai. Nah, ini ada 129 yang kategorinya seharusnya ini udah bisa close, baik itu untransit atau unHPI atau undel. Nah, di sini kategorinya kita bisa lihat kategorinya itu untuk paket yang ada di data ini harus sukses atau on delivery gitu. Kalau ada return di sini harus ada return kalau memang yang andal. Kalau statusnya andal itu seharusnya dia udah return gitu. Nah, sekarang kita lihat yang di sini HPI number. HPI number kita filter untuk yang blank. Nah, untuk yang blank kita keluarkan. Jadi kita ambil yang memang udah ada HPI-nya. Yang udah ada HPI-nya kita ambil. Nah, kemudian dari sini kita shift control down. Nah, sampai bawah, sampai data paling bawah, kemudian di copy, control N atau bikin sheet baru, bikin file baru. Nah, di sini kita bisa paste. Nah, setelah dipaste atau di control V, di sini kita bisa pakai format auto fit column. Nah, jadi kolomnya akan membesar otomatis sesuai isi masing-masing kolom gitu. Nah, sekarang yang kedua, ini ada data stock of name. Nah, data stock of name kita ambil datanya, kita ambil, kemudian kita paste ke data ini. Di sini klik kanan, paste. Nah, klik kanan, paste value yang ini, atau paste spesial kemudian value. Itu sama aja. Kemudian klik OK gitu. Nah, setelah dari data stock of name kita ambil yang data dari data dari paket ID. Paket ID kita klik yang Labuan. Klik yang Labuan, kemudian masuk ke sini ke report. Ke report delivery courier. Nah, di sini kurirnya di select all. Setelah itu ininya today, tanggalnya. Download. Nah, kita lakukan download. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini setelah data terdownload, kita buka datanya. Nah, di sini kita hilangkan koma atasnya.
ini koma atas, ininya juga koma atas, replace all. Nah, ini setelah didapat data runsheet-nya, kita Ctrl Shift down, kemudian di copy ke data yang tadi disiapkan. Nah, kita kasih space, ini data stock of name, ini data paket ID. Caranya sama, bisa dari sini atau paste spesial value kemudian oke. Nah, setelah itu kita lakukan filterisasi untuk di datanya. Diklik filter. Nah, kemudian ini yang kolom D, yang kolom AWB itu kita conditional formatting, kemudian duplicate value. Nah, setelah di duplicate value, kita klik nih dari filter. Di sini ada filter by color. Nah, klik yang no fill. Nah, yang no fill ini artinya kita harus tahu nih paket ini ada di mana gitu. Apakah memang ada di HP Auto PDL atau memang nggak ke stock of name, atau memang sudah terkirim tapi lolos gitu. Nah, kayak ini kan HPI-nya tanggal 16. Kemudian di sini belum ada transit. Dan di tracing juga otomatis nggak ada. Nah, ini dicari tahu. Jadi dari data ini ketika kita tabrakin, nah kayak ini ada barang yang andal belum bus. Kita coba cek juga nih, andal belum bus. Penerima menolak bayar tanggal 17 transitnya. Kemudian di sini ada HPI-nya tanggal 17, berarti ini belum HP Auto PDL. Nah, kemudian ini tracing cell-nya kosong, artinya nih barang udah setor belum kurirnya ke checkernya itu. Untuk yang miss area kita cek juga. Ini di sini ada ransit terakhirnya Suryadi Menes. Kita buka. Nah, kita buka. Ini areanya sebetulnya area mana gitu. Nah, ini kan Labuan nih. Labuan. Transitnya tanggal 17 HPO ke Labuan tanggal 17, HPI tanggal 18. Nah, ini artinya paketnya kita cross check fisiknya memang belum diantar kurir atau memang ada di kantor. Tapi kalaupun ada di kantor nih seharusnya masuk ke data stock of name. Itu. Makanya yang saya sampaikan untuk stock of name itu lakukan barang apapun yang ada di kantor itu lakukan stock of name gitu. Jadi ketika fisiknya ada di kantor itu lakukan stock of name supaya kita bisa tahu betul nih posisi paket itu tuh fisiknya ada di mana tuh. Nah, nanti kita cross check nih satu-satu nih buat memastikan posisi barang itu ada di mana gitu. Kalau ini bisa dijalankan tiap hari, itu teman-teman secara OTS seharusnya bisa bersih, bisa selesai, dan SLA pun bisa sesuai harapan gitu. Kecuali kalau memang barangnya betul-betul telat masuk itu. Makanya minta tolong kerjasamanya dari rekan-rekan semua untuk bisa memaksimalkan percepatan deliverynya, karena gimana pun juga kita ini SLA sudah ada ketentuannya yang mana tujuannya adalah sama, percepatan delivery itu untuk menarik customer kita, terutama mungkin di sini Lazada ya, yang notabene mungkin 80 atau 90%-nya barang inbound kita itu adalah barang-barang Lazada gitu, yang artinya kalau misalnya kita sampai nggak dapat kiriman dari Lazada, ya mungkin rekan-rekan juga bisa
lebih paham lah kondisinya akan seperti apa gitu. Makanya minta tolong dibantu untuk prosesnya supaya bisa cepat terdelivery gitu ya. Minta tolong kerjasamanya dari semuanya. Sekian untuk sharing kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.